Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar, para Kepala SKPD, para Kepala Bagian, para Camat, dan Dirut Perusdas Sekota Makassar, serta seluruh tamu undangan yang sama kami hormati. Selamat datang kami ucapkan di Claro Hotel Makassar pada acara pembukaan Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar tahun 2026 berlangsung pada hari ini, Kamis, tanggal 13 Februari tahun 2025 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Abdul Haris SE. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan hati dan jiwa kita seraya mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas kami ucapkan di pagi hari yang penuh berkah ini, selain puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, atas segala nikmat iman, kesehatan, sehingga kami bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti dan melaksanakan Forum Lintas Perangkat Daerah RKPD Kota Makassar tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Hayyum, ya Qayyum, Allah yang Maha Perkasa dan Maha Menyehatkan. Ya Allah, ya Razzaq, ya Fattah, Allah yang Maha menyempurnakan akhlak hambanya dan Maha Pemberi rezeki. Ya Allah yang Maha Suci, yang senantiasa mencerdaskan hambanya. Ya Allah, kuatkanlah kami
sehatkanlah kami, cerdaskanlah hati dan pikiran kami untuk bersinergi positif dalam menyelaraskan program kerja kami dalam penyusunan dan perencanaan bersama seluruh perangkat kepentingan untuk pembangunan kota kami. Semoga dapat menghasilkan perencanaan yang komprehensif untuk pembangunan kota kami, Kota Makassar tahun 2026. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya Allah yang Maha Qalam, yang menyabdakan keindahan dan memisahkan yang hak dan yang batil. Ya Allah, bimbinglah kami, tuntunlah kami, kuatkanlah tekad kami sebagai perencana dan tim ahli Kota Makassar untuk senantiasa mengabdikan diri kami pada bumi pertiwi tercinta dengan kejujuran, keadilan, sabar dan bijaksana. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Tawwab, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa dan khilaf para pemimpin kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam rangka meneruskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang mana hasil dari forum perangkat daerah ini selanjutnya akan dibahas pada musyawarah rencana pembangunan daerah tingkat Kota Makassar. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan panitia pelaksana oleh Bapak Fajar Hidayat SSTP MM selaku pelaksana tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bapeda Kota Makassar. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kita hormati, kita banggakan Bapak Wali Kota Makassar, Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto yang hadir di tengah-tengah kita. Yang sama saya hormati Bapak Ibu para tim ahli pemerintah Kota Makassar yang turut serta hadir pada pelaksanaan kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang sama saya hormati Bapak Ibu para kepala perangkat daerah, para camat, para kepala bagian dan seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Yang sama saya hormati Kepala Bapeda beserta seluruh jajarannya, fungsional madya, muda, pertama dan tim penyusun RKPD tahun 2026. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Mohon izin mewakili kepanitiaan yang ada menyampaikan beberapa poin penting pelaksanaan kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebagaimana kita ketahui, pelaksanaan forum lintas perangkat daerah ini merupakan salah satu instrumen ataupun kegiatan penyusunan RKPD di tahun 2026. Jadi pelaksanaan kick-off, pelaksanaan penyusunan RKPD tahun 2026 ini sudah dilaksanakan pada Desember 2025 kemarin. Mulai dari forum rembuk warga, pelaksanaan musrembang tingkat kelurahan, kecamatan, dan terakhir dilaksanakan forum perangkat daerah pada tingkat SKPD. Jadi kami sampaikan alhamdulillah sudah 27 pelaksanaan forum perangkat daerah yang dilaksanakan oleh teman-teman maupun dari dinas ataupun badan yang terkait untuk pelaksanaan tahun 2026 yang akan datang. Dasar pelaksanaan forum perangkat daerah yang dilaksanakan pada pagi hari ini, pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Ketiga, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar tahun 2025-2045. Kelima, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2004 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Dan yang selanjutnya Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang penjabaran APBD Kota Makassar tahun 2025. Tujuan pelaksanaan forum lintas pada pagi hari ini, pertama adalah penyelarasan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan program dan kegiatan yang bersumber dari hasil musrembang kecamatan, hasil forum perangkat daerah, dan pelaksanaan hasil reses yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Kota Makassar. Yang kedua adalah mempertajam beberapa indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Yang ketiga adalah penyelarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Output kegiatan pada pelaksanaan kegiatan forum lintas pada pagi hari ini: 1. Daftar prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja dan sasaran serta perkiraan sumber pendanaan. Kedua adalah berita acara kesepakatan hasil forum lintas perangkat daerah yang sudah dihasilkan oleh 27 SKPD yang telah melaksanakan forum lintas di tahun 2025. Peserta pada forum lintas perangkat daerah tahun 2025 ini dihadiri oleh seluruh perangkat daerah, para camat dan bagian di lingkup pemerintah Kota Makassar. 2. Tim ahli pemerintah Kota Makassar. 3. Direksi perusahaan daerah Kota Makassar. 4. Para kepala bidang lingkup pemerintah Kota Makassar. Yang kelima adalah para pejabat fungsional Kasubag Perencanaan dan Pelaporan di tingkat perangkat daerah. Waktu dan tempat pelaksanaan dilaksanakan selama 1 hari pada hari Kamis pada tanggal 13 Februari 2025 bertempat di Hotel Claro Makassar. Demikian laporan ini kami sampaikan. Dengan ini mohon kiranya Bapak Wali Kota untuk dapat memberikan sambutan dan arahan dan membuka secara resmi pelaksanaan kegiatan forum lintas perangkat daerah yang kami laksanakan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, berikut ini kita ikuti dan simak bersama sambutan Wali Kota Makassar sekaligus membuka acara dengan resmi. Kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurilillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati tim ahli pemerintah Kota Makassar, kompak, lengkap, kurang satu saya lihat dari Bu Ana, ya Dr. Ani juga tidak ada. Yang saya hormati para asisten, para staf ahli, kepala Bapeda, seluruh kepala SKPD, pimpinan Perusda sekota Makassar, hadirin yang saya hormati.
Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RKPD Kota Makassar tahun 2026 adalah sebuah mekanisme penting, sebuah organisasi yang berhimpun 25.000 orang di semua SKPD, ditambah dengan BUMD, kalau di jumlah-jumlah sekitar bisa sampai 30.000 sampai 35.000 orang. Tentunya ada sebuah organisasi yang besar mengelola kota yang cukup memiliki banyak potensi dan banyak isu-isu yang komplikatif. Tentunya menuntut sebuah organisasi yang unggul dengan kerjasama yang baik. Keunggulan sebuah organisasi hari ini makin hari makin berubah. Dulu keunggulan itu digambarkan sebagai besar, bahwa orang yang besar, besar badannya, besar perusahaannya adalah sebuah keunggulan. Makanya dulu ada namanya Hercules. Semua yang besar-besar badannya itu dianggap unggul. Itu dulu paradigma keunggulan. Dulu perusahaan-perusahaan kalau besar, dulu General Motor misalnya, besar sekali, unggul. Tapi setelah revolusi industri dan revolusi informasi, IT, maka keunggulan organisasi itu berubah, yaitu cepat. Cepat mengalahkan yang besar. Maka runtuhlah Motorola, runtuh, General Motor runtuh dikalah sama Toyota, kemudian Nokia runtuh dikalahkan dengan iPhone, ya, komputer yang besar, ya, HP, ya, Hewlett Packard dulu runtuh dikalahkan sama iPad. Begitu. Jadi, organisasi akhirnya menjadi lebih kecil, lebih efektif dan cepat. Setelah pandemi muncul satu keunggulan karena ternyata cepat saja tidak bisa bersaing hari ini. Kenapa? Karena dunia itu berubah-ubah. Hari ini lain, besok lain. Jadi ada perubahan yang cepat. Maka hari ini ditambah dengan satu kata namanya adaptif. Nah, ini Pak Sul punya tesis ini, sayang saya tidak hadir kemarin, ya. Jadi kata adaptif itu menjadi keunggulan hari ini. Cepat dan adaptif atau adaptif dan cepat itu adalah inti keunggulan organisasi hari ini, yang disingkat dengan update. Jadi sekarang siapa yang update, dia yang unggul. Nah, maka teman-teman harus adaptasi itu apa? Oh, banyak sekali bicara adaptasi. Kebetulan saya mendapat training hampir 1 bulan di Singapura oleh Temasek dan National University of Singapore. Kita dididik hanya untuk adaptive leadership, ya, adaptive leadership. Nah, itulah yang saya praktekkan selama ini, kemampuan adaptif. Karena hari ini, belum tentu besok. Nah, konyolnya kita punya banyak kebijakan, kita tidak pernah takut sama perubahan. Yang kita takut sama berubah-berubah. Beda perubahan, beda berubah-berubah. Contoh yang paling update hari ini, banjir. Ini luar biasa ini banjir. Kita kena serangan banjir utara selatan, tidak pernah putus perintis itu. Lemena tidak pernah putus. Pakai bonus lagi, bonus buaya sama ular. Ya. Ada apa ini? Ini harus dianalisis baik. Apakah ini buaya mau cari temannya? Atau ular ini mau cari temannya? Ya. Kan tidak, ya. Atau memang siapa tahu banyak buaya jadi dia cari-cari temannya dari, ya. Masalahnya tadi lapor Pak Muncok sama saya, ada orang datang ke PMK mau minta itu buaya karena dia mengaku mamanya buaya. Ada deh.
Saya bilang viral lagi barang-barang ini. Ya. Coba kita lihat. Nah, apakah banjir ini ada hubungannya dengan wali kota? Ternyata tidak. Ya. Selama ini kan dikembangkan semua ini. Ini persoalan bencana alam. Dan pasti terakumulasi. Ingat, ini sudah 2 kali dalam tahun ini. Dan 1 kali dari tahun depan, jadi berdekatan 3 kali berturut-turut. Dulu saya ingat sekali, selama 9 tahun saya memimpin Kota Makassar, itu hanya kalau 1 kali dalam 1 tahun, pernah 1 tahun itu tidak ada bencana. Ya. Sekarang ini saja tahun ini baru Februari sudah 2 kali kita kebanjiran. Dan alhamdulillah semua banjir itu early warning sistemnya dari saya langsung. Saya sudah ingatkan memang di peak saya. Siaga banjir. Ya. Mestinya BPBD semua unsur-unsur yang bertanggung jawab soal bencana ini harus update. Saya alhamdulillah, coba kita lihat di peak saya kemarin. Saya sudah sampaikan sebelum banjir. Kalau sudah banjir disampaikan untuk apa? Ya ada buaya di banjir, itu tidak update lagi. Karena sudah banjir ini. Nah, maka dengan itu, kebetulan penanggung jawabnya Pak Sul. Pak Sul, saya pikir kemampuan adaptasi dan ilmu yang didapatkan atau teori yang dibangun dalam doktornya Pak Sul ini diterapkan di sini. Di forum lintas perangkat daerah ini. Nah, makanya forum ini menjadi penting sekali untuk melihat, membuat paradigma yang sama di depan. Nah, persoalannya adalah egosentris SKPD ini yang betul-betul. Ini di Makassar ini kalau tidak kuat-kuat sedikit pimpinan daerahnya, ini mau nyalain, ini mau nyalain, ini mau nyalain. Sudah ketemu, ada sedang kabel yang tidak ketemu. Jadi terlalu banyak kabel konektor, kan konektor itu ada kabelnya. Konek, tapi kabelnya di dalam tidak ketemu. Luar biasa. Nah, inilah sebuah momen yang baik untuk mengkolaborasikan barang-barang ini, mengkonekkan. Kalau saya jangan dulu kolaborasi, koneksi dulu, mengkoneksi, menghubungkan dulu. Ya. Jadi seperti itu, menghubungkan seorganisasi besar tidak gampang. Kemarin tiba-tiba saya diperiksa gara-gara tanah, mana saya tahu tanah dibikin tidak dibebaskan tanahnya orang. Saya tanya apa ini? Ini bayangkan, ini luar biasa. Nah, baru saya koneksikan apa semua, baru selesai lagi. Bayangkan kalau pimpinan-pimpinan yang tidak rese, kita panen persoalan. Ya, panen persoalan. Nah, inilah kondisi-kondisi saya kira. Saya kan insya Allah mengakhiri masa tugas tanggal 20. Ya. Dan saya kira setelah itu yang saya pidatokan ini biasanya pendapat itu bisa ada pendapatan, Prof. Ya. Ya, karena itu ilmu. Kalau ini biar amal jariah saja. Ya, karena teori-teori ini itu juga kalau diterapkan tidak gampang. Tidak gampang. Dan pemimpin daerah itu butuh melihat angle yang lebih luas secara bersamaan. 30.000 orang di Pemkot ini dengan perusahaan tidak gampang mengurusi. Tidak gampang. Mengurusi 1,5 juta orang, nah kenapa itu RT/RW kita aktifkan? Ya. Kalau mau berhasil, ya ini kan kalau mau berhasil, ini kan tergantung kekuatan kita, kekuatan niat kita. Maka dengan itu, nasihat saya, ini tinggal nasihat saja, karena saya tidak akan dapat pasti dalam penerapan ini. Pertama, teman-teman di SKPD, bikin sejarah. Ya, bikin sejarah. Mental yang paling buruk dalam organisasi itu mental disuruh. Disuruh baru dia kerja. Bahkan kadang-kadang dibawanya lagi, sudah disuruh, tidak kerja-kerja. Ada lebih cilaka lagi, disuruh A, dia bikin B. Lain yang disuruh, lain yang dikerjakan.
Ada lebih gila lagi. Lah yang disuruh, lah yang dianggarkan, lah yang dikerjakan. Ini lebih cilaka lagi. Nah, begitulah gambaran, ya, gambaran klaster SKPD. Ya. Ada SKPD bikin kerajaan sendiri, bikin kerajaan-kerajaan, ya, bikin kerajaan-kerajaan. Nah, makanya inilah egosentris ini harus menjadi bagian yang harus menjadi pekerjaan kita. Dari kita diri kita sendiri. Nasihat kedua adalah jangan sia-siakan masa amanat kita. Waktu kita diberi amanat atau kepercayaan ini, jangan kita sia-siakan. Karena itu pasti akan berakhir. Pasti kita diganti. Pasti orang lain akan masuk. Maka setiap tarikan nafas kita harus betul-betul diisi dengan dedikasi kita untuk Kota Makassar. Harus. Caranya bagaimana semua titik-titik itu. Yang ketiga, usulkan sama Pak Api dan Ibu Alia soal rakorsus itu. Ya. Walaupun rakorsus itu adalah inisiatif dan ide dari saya kira tidak ada masalah soal itu. Karena rakorsus itu ya akan memberikan itu tadi koneksi yang baik. Coba kita lihat. Dulu waktu kita mau berhubungan dengan luar negeri, kita panggil Dinopati Jalal memberikan gambaran kepada kita, bagaimana sih itu sebenarnya kita berhubungan dengan luar negeri. Nah, setelah itu, saya mencari 100 orang yang Inggrisnya bagus, di training untuk di Temasek. Karena Temasek dapat fasilitas, itu sudah pribadi memang itu. Kemudian kita cari 40 orang, ya, 40 orang yang betul-betul expert dari 100 orang itu. Nah, alhamdulillah, kenyataannya sekarang Amerika datang, Singapura datang, Australia datang, Jepang datang, Korea datang, Cina datang, semua datang. Dulu waktu kita mau membuat kita ini punya resiliensi, ya kita undang siapa lagi motivator ini? Kok saya lupa. Ari Ginanjar. Ya. Kemarin kita mau bicara tentang resiliensi, kita panggil seluruh dunia walaupun lewat Zoom. Lengkap semua dari berbagai negara. Nah, itu membuka wawasan yang sama. Sama saja wawasannya itu berbeda sekali. Karena sekarang ini gara-gara tafsiran saja bisa kita celaka. Ya. Celaka dalam masalah hukum, karena tafsiran hukum salah. Nah, tapi kalau terlalu ditafsir dan terlalu takut, tidak ada yang jalan. Makanya yang terakhir nasihat saya adalah berjalanlah di antara dua ruang. Ruang kehati-hatian, di situ ada rasa takut, ya, dan ruang rasa aman, di situ ada rasa rileks. Di antara dua itu orang akan berkembang di situ. Karena kalau kita sebagai pemimpin terlalu takut, tidak ada yang kita bisa bikin. Atau terlalu santai, cepat ditangkap itu. Ya, jadi seperti itu. Saya kira demikian. Maka dengan itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka rencana kerja pemerintah daerah Kota Makassar tahun 2026, saya buka dengan resmi. Semoga semua sehat-sehat saja, terus semangat, serius, fokus. Sehingga insya Allah apa yang saya sampaikan bahwa di kemudian hari Kota Makassar ini harus lebih baik daripada hari ini. Rugi kita, rugi kalau tidak lebih baik. Ya, rugi. Ya. Maka dengan itu, ini kita juga lagi saudara-saudara kita ini luar biasa ini kecepatan pengungsi. Ya, sudah mendekati 4.000. Saya berharap di sisa masa jabatan saya ingin memberikan sentuhan bagi semua pengungsi. Ya, saya berharap kita turun semua, ya, turun semua untuk membantu mereka. Ya, karena tidak ada yang kecepatan, biasa itu naik satu hari. Ini tidak langsung naik, ya, karena dua arah kita ada ketemu, arah utara. Dan kan saya sudah bilang juga kemarin, coba lihat yang baru apa semua.
Itu kan rel kereta api. Coba bayangkan kalau masuk di Makassar, tak buruk juga kita. Makanya itu yang karena itu adalah bagian keilmuan saya. Ya, seandainya saya tidak pertahankan ini masuk di Makassar dengan gaya timbunan seperti itu, grade selesai kita, selesai. Lebih gila dari ini. Lebih gila dari ini. Itu juga pesan, terserah pemimpin depan mau lanjut atau tidak. Ya, karena itu sama dengan bunuh diri. Ya, ini semua nasihat saja. Mau diikuti tidak diikuti tidak ada masalah. Tapi yang jelas saya melihat itu, kalau saya lihat video-videonya terganjal semua karena kita punya slope itu dari gunung itu di sebelah timur, dia turun ke barat, rel kereta api begini, jadi dia menahan. Seandainya begini tidak aja menahan. Ya, karena saya hadir waktu bikin AMDAL itu elevated. Ya begini gayaku, kalau memang tidak cocok saya bilang tidak cocok. Tidak apa-apa, karena itu kebaikan banyak orang, bukan untuk saya. Tidak ada juga kepentinganku di situ. Tapi kalau saya masih wali kota Makassar, saya mesti melindungi masyarakat kota Makassar. Setelah itu bukan lagi tanggung jawab saya. Ya, orang ditanya sama wartawan saya, apa kita mau bikin setelah selesai purna tugas? Saya mau tidur lelap pada saat hujan lebat. Itu. Ya. Selama ini tidak bisa tidur kalau hujan lebat. Sekarang saya mau tidur enak. Ya. Tidur lelap di hujan lebat. Itu sudah ada kuatku. Ya insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Mohon berkenan Wali Kota Makassar untuk menyaksikan. Kami undang pula Asisten 3 Pemerintah Kota Makassar, Bapak Irwan Bansawan, untuk mendampingi Wali Kota menyaksikan penandatanganan berita acara kesepakatan Forum Lintas Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar tahun 2025. Untuk itu kepada perwakilan yang kami sebut mohon untuk mengambil tempat. Perwakilan dari tim ahli pemerintah Kota Makassar. Kami silakan Ibu Bapak Dr. Andes Haji Syahril Sapaile MSI. Selanjutnya Ibu Insinyur Titik Salurupa. Selanjutnya Bapak Dr. Andes Andi Kangkung Lologau MMAK. Kami silakan. Selanjutnya dari perwakilan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Insinyur Muhammad Mahrum Latif MM selaku Fungsional Perencana Ahli Madya Bapelin Banda Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya perwakilan dari pemerintah Kota Makassar, Kepala Bapeda Kota Makassar, Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Camat Bontoala Kota Makassar, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Camat Makassar, Kepala Bagian Kesra Kota Makassar. Baik, kita saksikan bersama penandatanganan berita acara kesepakatan Forum Lintas Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar tahun 2025 yang sebentar akan kita lakukan Forum Lintas Perangkat Daerah di tahun 2025 ini. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, mohon kami pandu dengan hitungan 3, 2, 1.
Sekali lagi 3, 2, 1. Mohon izin tangan di kepala. 3, 2, 1. Selanjutnya sesi foto yang kedua. Mohon izin untuk seluruh tamu undangan berdiri di tempat masing-masing. Pengambilan gambar dari atas panggung. Kami silakan kepada seluruh fotografer dan juru kamera untuk naik ke atas. Kami mengundang seluruh tim ahli untuk bergabung di depan. Seluruh tim ahli mohon izin untuk bergabung bersama-sama di depan. Baik, sekali lagi kami pandu dengan hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Tangan kanan di kepala. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka demikianlah acara pembukaan Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar di tahun 2026. Terima kasih kami aturkan kepada Wali Kota Makassar yang telah berkenan hadir dan membuka secara resmi Forum Lintas Perangkat Daerah RKPD Kota Makassar tahun 2026. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami silakan untuk coffee break. Mungkin dari Dinas Perumahan ada yang mau disampaikan terkait, silakan maju Bu Asma. Yang bisa disampaikan berupa berapa jumlah usulan masuk, kemudian yang sudah diidentifikasi, dan rencana program subkegiatan yang beririsan antar perangkat daerah yang di mana, karena sampai kalau ada, karena hasil evaluasi kami di tahun 2024 ternyata sekarang usulan musrembang bergesekan dengan hasil pokok-pokok pikiran dari Bapak Ibu anggota Dewan dengan yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum pada umumnya ya. Silakan Bu Asma, mungkin ada yang beberapa yang bisa disampaikan terkait berapa jumlah usulan masuk, kemudian hasil dari identifikasinya terhadap usulan yang ditujukan, baik itu dari musrembang kelurahan, kecamatan, dan pokir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Bidang, serta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua yang hadir di ruangan ini. Izin Pak Kabid Infrastruktur untuk Dinas Perumahan. Setelah kami melihat di aplikasi ada 35 pokir dan 16 usulan musrembang. Dan setelah kami identifikasi serta kami diskusikan, termasuk pada saat acara Forum Perangkat Daerah yang kami laksanakan hari Senin tanggal 3 Februari kemarin, itu total usulan yang insya Allah akan
kami akomodir untuk dinas perumahan itu untuk 3 item subkegiatan, baik kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan serta pembangunan drainase itu sekitar 79 usulan. Yang ini kami dapatkan dari Pokir, hasil musrembang serta data dari bidang kumut terkait hasil pendataan yang akan dimasukkan ke dalam kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman kumuh terkait bedah rumah. Karena sudah 2 tahun ini kami tidak mengalokasikan anggaran untuk bedah rumah. Jadi insya Allah di tahun 2026 ini dialokasikan kegiatan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang awalnya memang sudah kita anukan untuk penyusunan RKPD ada sekitar 42 usulan yang kami terima dari bidang perumahan dan kawasan permukiman kumuh. Terima kasih. Dengan Saya ulang ya, Bu Asma. Jadi di sini ada usulan untuk ke teman-teman dinas perumahan sebesar 35 dari pokok pikiran, 16 dari musrembang, 16 dari usulan musrembang dan Betul Pak. 19 apa 79 dari? Itu 79 sudah kami gabung antara Pokir, Musrembang dengan hasil pendataan dari bidang kumuh. Oh. 79 ya? Ya. Sama dari SKPD tak juga sendiri? Iya betul. Dari Wurin? Tabe Bu Asma. Siap. Dari 79 usulan, apakah semua sudah diidentifikasi dan siap untuk diteruskan? Apakah tidak ada masalah dari 79 usulan ini? Insya Allah kami sudah komunikasikan, tapi itu lagi disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang kami terima. Yang kami kelola. Iya betul, karena kita sampai sekarang belum tahu berapa besar penganggaran Betul. yang akan dibagi ke SKPD. Tetapi dari segi apa namanya tidak ada masalah teknis Insya Allah. Ya, oke. Tabe, Bu Asma, Tabe. Iya. Tadi kita bilang kita sudah identifikasi Mi, apakah itu termasuk nilai dari setiap usulan karena itu yang kami butuhkan sekarang berapa total kebutuhan dari usulan yang masuk ke dinas perumahan, apakah sudah termasuk dengan nilainya? Kemarin
kami bersama operator sudah mengidentifikasi dari semua bidang usulan-usulan yang mereka input, yang akan kami input di SIPD, itu total hasil penginputan kami ada sekitar 61 M. Itu masih belum masuk semua data yang hasil forum RKPD karena mohon maaf saya juga masih mau berkoordinasi kembali apakah nilai itu akan masih bertambah atau justru malah berkurang. Iya, jadi untuk penyusunan renja ini yang kita siapkan identifikasi kebutuhan tak saja dulu. Siap. Jangan mikir dulu memutuskan akan dilaksanakan atau tidak. Jadi nanti ini paling lambat kita diskusi terkait kebutuhan itu nanti di saat verifikasi di tanggal 24. Jadi yang penting dari setiap usulan itu kita sudah pastikan tidak ada kendala teknis dan lain-lain. Kemudian berapa nilai kebutuhannya itu nanti yang kita bawa saat verifikasi di tanggal 24 sampai 27. Insya Allah siap. Ya. Tapi Bu Asma, jadi maksudnya nilai kebutuhan adalah kita hitung, jadi jangan lihat berapa pagu yang diusulkan, tetapi kita hitung sendiri apakah sudah sesuai, bisa jadi dia lebih besar atau lebih kecil. Nah itu yang dimaksud dengan sesuai kebutuhan. Oh iya, memang ada kemarin dari Pokir dengan Musrembang itu ada nilainya yang lebih, tetapi saya masih mengoreksi kembali. Cuma belum sempat selesai sudah pelaksanaan forum. Iya. Oke, iya. Makasih Bu. Nanti saya akan koreksi kembali sebelum verifikasi. Dilakukan secara manual ya, Bu Asma. Siap. Baik, terima kasih Bu Asma. Ya, makasih Pak. Kita lanjut ke yang ada di sini, saya lihat dari Dinas Kominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Kepala Dinas dan teman-teman yang mewakili dinasnya, teman-teman dari Bapeda, dari perwakilan Kepala Bidang di Kominfo, izin kami minta maaf karena Ibu Kadis berhalangan datang karena lagi melakukan ibadah. Kami laporkan terkait usulan Musrembang dan Pokir yang masuk di dinas kami dari catatan kami ini yang diserahkan oleh staf kami. Untuk Pokir itu ada 45 dan Musrembang itu 43. Mungkin ada perbedaan ya di situ di 29. Kalau di catatannya kami di sini 45 Pokir. Yang kami ambil dari sistem. Nah, untuk rata-rata yang masuk di Dinas Komunikasi dan Informatika adalah pengadaan CCTV. Pengadaan CCTV ini nanti sebenarnya kami belum fixkan karena ada beberapa usulan masyarakat yang meminta lebih dari satu. Tadi kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Bidang, kemungkinan yang meminta lebih dari satu kami rasionalkan menjadi satu saja. Jadi rata semua usulan masyarakat kita jadikan satu semua. Terus untuk kendalanya, untuk yang biasanya ada penolakan di masyarakat terkait pembayaran listriknya. Rencananya untuk CCTV yang akan kami pasang itu menggunakan solar cell, jadi tidak lagi membebankan listrik di rumah masyarakat. Cuma tahun kemarin ada penolakan dari masyarakat, ternyata yang berdasarkan usulan masyarakat tolak, tidak mau dipasangkan CCTV karena ada berbagai kendala teknis. Jadi mereka yang mengusulkan tapi mereka juga yang menolak. Jadi ada berapa? 3 ya? Ada 3 kalau bukan 4 titik yang usulan tahun 2004 yang tidak bisa kita laksanakan karena ada penolakan masyarakat. Yang kendala berikutnya karena CCTV ini harus menggunakan internet. Di anggaran ini sebenarnya
kalau kita satu titik CCTV itu kurang lebih anggarannya untuk 1 tahun itu internetnya 1.800.000. 1.800.000 itu untuk tahun pertama bisa kami backup. Tetapi untuk tahun berikutnya itu mungkin kita serahkan kembali ke masyarakat atau kelurahan di sekitarnya. Kecuali apabila mungkin dari Bapeda ingin memberikan tanggung jawab terkait internetnya apakah di kecamatan, kelurahan atau di Kominfo. Kalau di Kominfo mungkin ada tambahan biaya untuk sewa internetnya. Tetapi satu titik itu kalau kita sewa kita menggunakan kartu GSM kurang lebih 150.000 satu bulan. Jadi total kalau 12 bulan itu 1.800.000. Nah itu kalau untuk usulan itu harganya di sini di satu titik itu 16 juta. Jadi sudah bisa membackup untuk internet selama 1 tahun. Jadi untuk kedepannya juga untuk usulan musrembang ini juga akan belum bisa kami pastikan berapa kami fasilitasi karena kita harus lakukan dulu survei apakah beririsan dengan lorong wisata atau tidak. Karena tahun-tahun sebelumnya juga ada yang begitu yang beririsan dengan lorong wisata itu kita tidak anggarkan. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabit ada tambahkan? Cukup? Saya kira cukup ya. Pak Adam sudah diidentifikasi semua, sudah masuk semua? Kami cek di SPD sudah masuk semua, datanya dari kami tarik di SPD tapi cuma ada perbedaan data yang di atas itu yang pokir 29, di data saya ada 45, nanti kami cek ulang kembali yang mana yang benar. Ya, tapi Pak Adam, mungkin memang kita sama-sama perlu mengecek kembali karena bisa saja yang kita hitung itu termasuk usulan yang dibatalkan. Terima kasih teman-teman dari Kominfo. Kita beranjak ke Dinas Perhubungan yang banyak juga usulannya ini masuk dan selalu beririsan dengan dana kelurahan. Sudah diverifikasi, sudah diidentifikasi, Ji? Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Kabit. Untuk Dinas Perhubungan, usulan maupun pokir yang terbanyak itu berada di lampu jalan. Untuk itu, berdasarkan rapat kemarin, semua usulan dan pokir tersebut diakomodir, disesuaikan dengan anggaran yang kami terima tentunya. Ada satu yang menjadi stressing kami untuk usulan yang berada di bidang angkutan terkait pembangunan dermaga. Yang kami lihat itu ada 9, setelah diverifikasi itu ada double pengusulan. Jadi 9 kami setelah verifikasi sebenarnya cuma ada 6, Pak.
Karena ada usulan yang double pada saat kami lihat di sistem. Jadi sebenarnya bukan 9 tapi 6 Pak. Begitu Pak Kabid. Untuk kami Dinas Perhubungan menerima semua usulan yang terutama termasuk bidang perlengkapan jalan itu kami terima disesuaikan dengan anggaran tentunya. Terkait yang dermaga itu bukan menjadi 9 sebenarnya 6 Pak Kabid, Ibu, karena double lokasi maksudnya. Makasih Bu. Izin ada Kabid kami tambahan sedikit terkait dermaga tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan yang dermaga Barang Lompo, tadi disebutkan Pak Adikarta bahwa ada 2 yang dimaksud di sini adalah dermaga Barang Lompo ada 2 usulan, lokasinya sama, kemudian Kodingaring Keke 3. Ya jadi hanya jadi 1. Terus dermaga Barang Lompo ini usulannya adalah dermaga beton dengan nilai total anggaran usulan 250 juta. Hasil feasibility study di tahun 2015 itu 21 miliar. Jadi kalau misalnya kita usulkan untuk pembangunan dermaga beton yang diakomodir, berarti ini harus disesuaikan anggarannya kembali. Sama juga di usulan Pokir di dermaga ada 1 usulan di Sungai Talok itu juga beton, anggarannya sama 250 juta. Tapi untuk pembangunan dermaga beton saya kira ini harus dikaji ulang agar usulan ini bisa diterima. Terus yang selanjutnya ada berapa yang menjadi pertimbangan kami adalah ada yang sudah ada FS-nya, ada yang sudah ada izin pemanfaatan SDA, sumber daya air dari PUPR, itu sudah keluar, tapi ada yang harus direview kembali DED-nya. Misalnya Pulau Baralompo sudah ada DED-nya, tapi DED-nya FS-nya dan DED-nya di tahun 2015, sehingga ini harus direview. Sehingga usulan nanti ini untuk diterima harus dilakukan penyusunan dokumen perencanaan atau review dokumen perencanaan untuk pembangunannya. Demikian Pak Kabid yang dapat saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi Pak Jusman terkait pembangunan dermaga, memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu perencanaannya, kemudian jadi termasuk FS, DED, kemudian izin lingkungan, sampai dengan rekomtek, sampai dengan nanti pembangunan fisiknya. Nah, ini harus tadi kita sudah memutuskan untuk kemungkinannya bisa dilaksanakan 6 dermaga. Nah itu harus kita perhitungkan waktunya, apakah bisa mencukupi mulai dari perencanaan dan seterusnya sampai dengan pembangunan fisik di tahun 2026. Jadi kalau memang diperkirakan misalnya tidak bisa, mungkin kita bisa laksanakan di tahun berikutnya Pak. Ya, makasih. Ya, baik. Saya mungkin hanya share saja bahwa selain yang dimaksud tadi ada namanya RKPPL untuk wilayah laut, kemudian izin area pemanfaatan sumber daya air untuk di wilayah sungai. Terus yang kedua, di wilayah laut ada namanya RIP, dokumen RIP harus juga disusun. Pengalaman kami di tahun ini ada usulan yang saya harus breakdown di pembangunan dermaga Kayu Bangkoa karena kami tidak mengusulkan namanya RIP.
Ternyata itu menjadi syarat untuk pembangunan RIP dan mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan atau melalui KSOP. Demikian, Bu. Ya, cocok nih semua itu Pak Dokter. Yang pasti bisa diidentifikasi dan bisa diselesaikan seperti itu. Jangan sampai mangkrak di dananya. Jadi, siap. Ya, siap. Saya kira saran Pak Wali tadi bahwa kita harus berada di ruang tengah, yaitu ruang kehati-hatian dan ruang inovasi atau kreatif. Kalau kita terlalu kreatif, maka itu juga bisa berbahaya. Kalau kita terlalu hati-hati, maka bisa saja program ini tidak bisa jalan. Demikian Pak, terima kasih Pak Kabid. Assalamualaikum. Baik, mungkin kita lanjut ke teman-teman Dinas Lingkungan Hidup. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup, untuk jumlah usulan musrembang ada 7. Dominasi dengan permintaan tempat sampah pila, itu akan kami upayakan dianggarkan di tahun depan sebanyak 6 usulan. 1 usulan kami tolak karena yaitu tidak bisa kami laksanakan, itu adalah rehabilitasi dan perawatan 1 unit TP3SR Karebosi dengan anggaran 50 juta usulan dari Kelurahan Baru. Ini tidak kami tolak karena TPS3R itu bukan merupakan aset dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi tidak bisa kami rehab dan dipelihara. Untuk usulan pokir belum bisa, kami sudah identifikasi sebanyak 42 usulan, tapi tidak bisa kami verifikasi. Karena di sistem SIPD itu dimonitor ada, tapi untuk verifikasi tidak ada. Memang kalau di Sekwan itu masih dalam tahap validasi ya? Ya, masih di tahap satuan memang. Belum, ya yang penting kita sudah lakukan identifikasi. Siapa Kabit? Sudah diidentifikasi, cuma belum diverifikasi. Ya. Ada tambahan? Kenapa Kabit? Ada tambahan? Cukup Pak Kabit, cukup. Baik, kita langsung ke kenapa double ini Dinas Pemadam Kebakaran di sini? Sudah tahu. Gimana teman-teman Dinas Pemadam? Ada yang bisa disampaikan? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dilihat dari atas ini ada untuk Dinas Pemadam Kebakaran ada 3 usulan. Jadi biasanya yang terbanyak itu dari teman-teman di kecamatan untuk melakukan pelatihan atau sosialisasi. Jadi kalau kami di Dinas Pemadam Kebakaran itu biasanya hanya diakomodir untuk 1 kali kegiatan saja. Jadi kami kumpul di setiap kecamatan dalam 1 kegiatan tersebut. Kemudian ada pun usulan yang kemarin dalam bentuk belanja modal, biasanya ada usulan untuk pengadaan alat pemadam kebakaran. Mungkin untuk kedepannya itu kami akan pikir-pikir lagi kembali karena itu belanja modal. Kemarin kami terkendala di pengalihan asetnya. Jadi untuk kedepannya barangkali kalau bisa dilakukan di kecamatan atau di SKPD masing-masing, mungkin diadakan di SKPD masing-masing saja dulu. Karena kemarin kami terkendala di pengalihan aset. Mungkin seperti itu untuk sementara Pak. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terkait masalah Damtor, Pak. Iya. Kalau Damtor mungkin Pak Kabid bisa jelaskan Damtor. Tidak, bukan. Iya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan masalah Damtor yang tersebar di 15 kecamatan, itu jumlahnya baru 103 unit. Kemarin kita perencanaannya kita mau dapatkan semua untuk seluruh kelurahan sebanyak 153 unit, tapi ya terkendala dengan anggaran, makanya ada beberapa pengadaan yang kita hilangkan dulu. Karena kalau kita mau anggarkan kembali ya kegiatan yang rutin dilakukan Damkar itu bisa anggarannya dikurangi, makanya kami prioritaskan Pak. Nah mungkin kalau memang ada kecamatan yang mau menganggarkan, mungkin bisa dianggarkan di masing-masing kecamatannya. Dan ini juga mungkin kami sampaikan juga kepada teman-teman di kecamatan terkait dengan pemeliharaan kendaraannya untuk Damtor. Karena Damtor ini kan kita sudah serahkan ke masing-masing kecamatan. Itu kemarin kita sudah sampaikan juga ke teman-teman Bapeda bahwa penganggaran untuk pemeliharaan Damtor ini di masing-masing kecamatan. Jadi kita sudah serahkan datanya juga, nanti dikondisikan berapa anggaran pemeliharaan masing-masing Damtor yang tersebar di tiap-tiap kecamatan. Mungkin itu saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum ke Dinas PU, kami mungkin bisa juga dengar dari teman-teman Dinas Pertanahan dan Dinas Tata Ruang nanti. Dinas Pertanahan kami mau dengar karena kemarin teman-teman Dinas Pertanahan melakukan forum, kan, melakukan forum SKPD. Mungkin karena kami juga tidak sempat hadiri sampai selesai. Mungkin ada hasil yang bisa kami dengar di forum ini. Adakah usulan atau semacam apa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan menyampaikan dari hasil usulan Musrembang itu tidak ada, kemudian dari Pokir juga tidak ada, kemudian hasil forum SKPD kemarin itu rata-rata menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, apakah itu sifatnya konflik atau hal-hal yang perlu dimediasi. Karena di kegiatan kami itu ada yang terkait mediasi untuk pengamanan, kemudian ada juga terkait pemanfaatan. Perlu disampaikan bahwa mungkin teman-teman SKPD masih banyak yang membutuhkan lahan, itu juga sudah dapat dianggarkan di SKPD masing-masing berdasarkan
PP nomor 39 tahun 2023 yang dulunya terpusat di bagian pemerintahan dan pertanahan, ini sudah dapat dianggarkan di SKPD masing-masing. Tentu kami selaku koordinator sifatnya supervisi. Seperti itu pimpinan untuk sementara. Baik, terima kasih teman-teman dari Dinas Pertanahan. Jika ada kayak semacam pembelian lahan juga ada pendampingan dari teman-teman pertanahan ya? Pembelian bangunan? Kalau kami fokus di lahannya pimpinan, terkait lahan tanahnya. Oke. Oke, kita langsung lanjut ke teman-teman Dinas PU. Mudah-mudahan ada semua yang hadir kepala bidangnya ya. Hadir Bu Kasubag. Karena di sini tempatnya. Di sini tempatnya usulan, di sini tempatnya irisan, di sini tempatnya gesekan. Di sini pusing nggak? Mungkin juga nanti sekedar mengingatkan karena dari beberapa tahun kita lakukan musrembang ini banyak permintaan dari teman-teman di kecamatan adalah pusat pelayanannya, dalam hal ini kantor lurah yang masih kita identifikasi sebanyak 16 kantor lurah belum ada kantornya. Nah, saya lihat juga di tahun ini ada sebesar 7 kantor lurah mungkin yang akan dibangun di 2025 ada 7 kantor lurah yang akan dibangun oleh teman-teman Dinas Pekerjaan Umum. Mudah-mudahan teman-teman Dinas Pekerjaan Umum sudah melakukan identifikasi khususnya daerah-daerah atau lokus-lokus yang selalu bergesekan dengan dana kelurahan mungkin. Silakan mungkin ada yang bisa disampaikan dari dari teman-teman Dinas PU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kabid, dari data SIPD yang telah kami tarik pada tanggal 4 Februari 2025, kami telah mengidentifikasi usulan musrembang untuk bidang jalan dan jembatan itu 175, bidang drainase dan SDA 252, bidang prasarana dan bangunan gedung 27, bidang sanitasi, air bersih dan jasa konstruksi ada 4 usulan. Untuk bidang jalan jembatan dan bidang drainase dan SDA, mohon izin Pak Kabid, teman-teman masih sementara survei sejak minggu lalu. Teman-teman sudah turun ke lokasi untuk mengidentifikasi apakah bisa diakomodir atau tidak. Untuk bidang prasarana kami sudah mendapatkan data dari 27 usulan musrembang ada 11 diakomodir dan 16 yang tidak diakomodir. Yang diakomodir itu pembangunan kantor lurah Melayu Baru, rehab kantor lurah Malimongan, pembangunan kantor lurah Tamparang Keke, rehab kantor lurah Tamamaung, pembangunan kantor lurah Bunga Eja Baru, pembangunan kantor lurah Barabaraya Selatan, pembangunan kantor lurah Ujung Pandang Baru, pembangunan kantor lurah Panampu, rehab kantor lurah Maloku, rehab kantor lurah Pak Baeng. Ini jumlahnya 11 karena 2 kali terinput untuk kantor lurah Bunga Eja Baru. Jadi total yang terakomodir itu 10 Pak Kabid.
Kemudian yang tidak diakomodir, rehab kantor lurah Banta-Bantaeng, tidak ada sertifikat hak milik. Rehab rujab lurah kantor lurah Kodingareng, itu anggarannya di bawah 200 juta, jadi mungkin bisa dilaksanakan melalui dana kelurahan. Rehab kanopi kantor lurah Totaka, anggaran di bawah 200 juta. Rehab pagar kantor lurah Lakang, anggaran di bawah 200 juta. Rehab kantor lurah Matoangin, sama, anggaran di bawah 200 juta. Pembangunan kantor lurah Latang, tidak ada sertifikat hak milik. Pembangunan kantor lurah Kapasaraya, tidak ada sertifikat hak milik. Pembangunan kantor lurah Berua, tidak ada sertifikat hak milik. Pembangunan kantor lurah Baru, tidak ada sertifikat hak milik. Pembangunan atau rehab TP3SR Kelurahan Baru, ini merupakan tupoksi dari DLH. Kemudian rehab kantor lurah Bulo Gading, anggaran di bawah 200 juta. Rehab aula kantor lurah Bontolebang, anggaran di bawah 200 juta, jadi bisa mungkin melalui dana kelurahan. Kemudian pembangunan kantor lurah Bontoduri, tidak ada sertifikat hak milik. Renov atap kantor lurah Barombong, tidak ada sertifikat hak milik. Kemudian untuk usulan di bidang sanitasi, air bersih dan jasa konstruksi, ada 4 usulan musrembang, 2 diakomodir dan 2 tidak diakomodir. Yang diakomodir itu pengadaan sumur bor di Jalan Bersiraya Kelurahan Panampu Kecamatan Tallo, kemudian di Kelurahan Kapasak Kecamatan Tamalanrea. Yang tidak diakomodir pembangunan sumur bor Jalan Andalas Kelurahan Bontoala Kecamatan Bontoala karena tidak ada lahan. Pembangunan sumur bor Kelurahan Bunga Eja Kecamatan Bontoala tidak ada lahan. Kemudian untuk usulan pokir, dari bidang prasarana ada 10, 4 yang diakomodir dan 6 yang diakomodir, 2 yang tidak diakomodir. Untuk bidang sanitasi dan air bersih, yang diakomodir itu Kelurahan Bulurokeng, Villa Mutiara, Jalan Cadika, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Jalan Enrekang, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Jalan Kalumpang, Kelurahan Malimungan, Kecamatan Bontoala, perbaikan saluran IPAL Jalan Batuaraya, pembangunan sumur bor Jalan Kesejahteraan Timur. Yang tidak diakomodir pembangunan sumur bor Jalan Daya Raya Kelurahan Daya karena tidak ada lahan. Pembangunan sumur bor Jalan Adiaksa Baru Kelurahan Pandang Kecamatan Panakukang karena tidak ada lahan. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan Pak Kabid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membacakan hasil sidang komisi dari Forum Lintas Perangkat Daerah, Mitra Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Bapeda Kota Makassar pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025. Untuk mitra bidang kami, SKPD terkait ada 6, yaitu Sekretariat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, dan yang keenam adalah Brida Kota Makassar. Adapun hasil notulensi rapat Komisi Forum Lintas Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan dan Pengendalian adalah dari 6 mitra bidang terdapat 2 mitra bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi Bapeda Kota Makassar, yaitu Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Sekretariat Daerah, bagian BPM dan bagian Kesra. Dari total usulan pokok pikiran DPRD ada 13, yaitu usulan pokok DPRD untuk 4 usulan ke Badan Kesbang Pol dan 9 usulan untuk Sekretariat Daerah.
Dari total usulan musrembang sebanyak 50, yaitu 10 di Badan Kesbangpol dan 40 di Sekretariat Daerah. Rinciannya adalah untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat 4 usulan pokok pikiran DPRD dan 10 usulan musrembang pada forum lintas perangkat daerah yang ditujukan kepada Kesatuan Bangsa dan kepada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Seluruh usulan tersebut telah diverifikasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk diteruskan menjadi pada musrembang tingkat Kota Makassar. Yang kedua adalah pada bagian pemberdayaan masyarakat DPM Sekretariat Daerah Kota Makassar terdapat 21 usulan pada forum lintas perangkat daerah yang ditujukan pada BPM Sekretariat Daerah Kota Makassar. Seluruh usulan telah diverifikasi oleh bagian pemberdayaan masyarakat Sekretariat Daerah dan dapat diteruskan ke musrembang tingkat Kota Makassar. Yang terakhir adalah pada bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Makassar terdapat 9 usulan pokok pikiran DPRD dan 20 usulan musrembang pada forum lintas perangkat daerah yang ditujukan pada bagian Kesra Kota Makassar. Seluruh usulan tersebut telah diverifikasi oleh bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Makassar dan diteruskan ke musrembang tingkat Kota Makassar. Itulah hasil dari sidang pleno dari SKPD Mitra Bidang Perencanaan Pengendalian yang dihasilkan pada hari ini Kamis tanggal 13 Februari 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan terkait hasil forum lintas perangkat daerah Komisi Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum Bapeda Kota Makassar. Untuk peserta yang hadir, kami di Bidang Sosbud ada 13 SKPD Mitra Bidang Sosbud. Yang hadir pada saat sidang ada 12, ada 1 SKPD yang tidak hadir yaitu Dinas Perpustakaan. Adapun terkait dengan hasil sidang terkait dengan forum perangkat daerah dan usulan yang berkaitan dengan pokir dan hasil reses atau musrembang, untuk total keseluruhan jumlah pokir ada 56 usulan, ada 3 SKPD yang memang tidak ada usulan terkait musrembang sama sekali, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian Dinas Karsipan dan BKPSDMD. Kemudian untuk usulan pokir ada 56 usulan dengan ada beberapa SKPD yang tidak ada usulannya. Salah satunya di antaranya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian Arsip dan BKPSDM. Adapun total yang akan diakomodir kemudian dilanjutkan dalam tahap selanjutnya yaitu musrembang tingkat Kota Makassar adalah sebanyak 81 usulan yang kemudian akan divalidasi oleh teman-teman dari SKPD terkait. Demikian dari kami Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil sidang komisi Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Kamis 13 Februari tahun 2025 pukul 11.55 WITA, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam secara keseluruhan terdapat 77 pokir dan 64 hasil musrembang tingkat kelurahan dan kecamatan, di mana pokir tersebut dan hasil musrembang tersebut ditujukan untuk 6 SKPD di bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam. Terdapat 3 SKPD yang tidak memiliki usulan sama sekali. Yang pertama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang kedua DPM PTSP, dan yang ketiga Badan Pendapatan Daerah. Adapun rincian berdasarkan SKPD, pertama Dinas Pertanian dan Perikanan dengan total 8 pokir dan usulan musrembang sebanyak 5. 1 usulan akan diteruskan ke Provinsi Sulawesi Selatan sehingga yang diakomodir dengan jumlah 7 dan musrembang 5.
Untuk Dinas Perdagangan, pokok pikiran terdiri dari 4 dan musrembang terdiri atas 3. Untuk pokok pikiran, 3 pokok pikiran ditolak dan 1 akan dibahas lebih lanjut. Untuk musrembang seluruhnya diterima. Untuk Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari 6 pokir dan 1 hasil musrembang, di mana dari 6 ini 3 akan diteruskan ke Dinas Kesehatan dan 3 diakomodir. Untuk musrembang 1 usulan musrembang diakomodir. Untuk Dinas Koperasi terdiri dari 55 pokok pikiran dan hasil musrembang sebanyak 19, di mana keseluruhan dari hasil tersebut diakomodir. Untuk Dinas Ketenagakerjaan terdiri dari 4 pokir dan 34 musrembang, keseluruhannya diakomodir. Dan Dinas Pariwisata terdiri dari tidak ada pokir dan 1 usulan musrembang dan 2 usulan musrembang diakomodir. Sehingga terdapat 7 usulan pokir yang ditolak dan seluruh hasil musrembang diterima. Jadi untuk musrembang tingkat kota akan diteruskan 70 pokir dan 64 musrembang. Demikian dari hasil Komisi Bidang Esda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan terkait hasil sidang komisi Mitra Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, di mana mitra kami sebanyak 23 SKPD, 8 SKPD teknis dan 15 kecamatan. Semua usulan dari teman-teman SKPD sudah dilakukan identifikasi dan sampai batas waktu pelaksanaan verifikasi oleh Bapeda. Adapun rinciannya, Dinas Pekerjaan Umum di mana usulan musrembang sebanyak 458, usulan pokir sebanyak 651, kemudian Dinas Perumahan sebanyak 13 usulan musrembang, kemudian usulan pokir sebanyak 35, untuk Dinas Kominfo usulan musrembang sebanyak 43 yang didominasi oleh pengadaan CCTV. Juga usulan pokir sebanyak 29. Untuk Dinas Lingkungan Hidup dari 7 usulan mereka sudah identifikasi ada beberapa usulan yang tidak diakomodir karena bukan merupakan aset mereka. Kemudian usulan pokir teman-teman Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 35 usulan. Untuk Dinas Pemadam Kebakaran, usulan musrembang ini sebetulnya merupakan usulan berupa sosialisasi yang saya rasa juga teman-teman di kecamatan, khususnya kelurahan, banyak melaksanakan agenda sosialisasi terkait sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran di pemberdayaan masyarakatnya. Untuk Dinas Perhubungan terdapat usulan 99 usulan musrembang yang didominasi oleh pengadaan lampu jalan dan ada beberapa usulan terkait pembangunan dermaga di pulau. Juga ada 113 dari usulan pokir. Ada 4 kecamatan melalui usulan kecamatan sendiri. Untuk di Kecamatan Bontoala, usulan musrembang itu sebanyak 2 usulan, di mana ini merupakan usulan terkait pengadaan atau pembelian gedung kantor lurah. Begitu juga di Kecamatan Makassar ada 2 usulan untuk pengadaan atau pembelian kantor lurah. Kecamatan Panakukang ada 1 untuk pembelian atau pengadaan kantor lurah. Kecamatan Wajo ada 2 usulan musrembang terkait pengadaan juga kantor lurah. Nah, di mana ada kami dapati terkait usulan pengadaan kantor lurah pada Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Mamajang, yang sebetulnya teman-teman di Kecamatan Mamajang ini ingin mengadakan pembelian kantor lurah,
tapi mereka mengusulkan di SKPD Dinas Teknis Dinas PU. Nah, kayaknya ini ada kekeliruan dalam pemilihan Kamus Musrembang, sehingga usulan tersebut sepertinya salah dalam tujuan SKPD dan ditolak oleh SKPD tujuan. Nah, untuk Dinas Perhubungan yang disampaikan tadi terkait pembangunan dan rehab dermaga itu mungkin ada beberapa analisa yang akan dilakukan oleh SKPD terkait. Nah, pengadaan lampu jalan yang dilakukan oleh melalui dana kelurahan juga akan dilakukan koordinasi dengan teman-teman dinas perhubungan sehingga pemeliharaan tersebut kedepannya dapat dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perhubungan. Mungkin dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dengan selesainya dibacakan hasil dari sidang komisi tadi, maka selesailah sudah rangkaian kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah Kota Makassar tahun 2026 ini. Kami ucapkan terima kasih atas antusiasme dan juga partisipasi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian selaku wakil dari SKPD. Kami berharap semoga saja yang kita lakukan ini bisa membawa kemanfaatan bagi perencanaan Kota Makassar yang lebih baik ke depan dan juga bisa bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah Kota Makassar tahun 2026 ini kami nyatakan ditutup dengan resmi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.